Wah, setiap kali saya melihat mobil mainan seperti ini, saya teringat ketika saya masih anak-anak, mobil seperti ini belum ada. Baru ketika saya mempunyai anak saya laki-laki, suatu hari menginginkan mobil seperti ini karena dia melihat teman-temannya mau punya mobil seperti ini. Tapi pada waktu itu kami agak kesulitan segera membelikan mobil untuk anak saya, mobil-mobilan seperti ini. Akhirnya kami bilang, ya nanti kalau Bapak ada uang, Bapak belikan mobil seperti itu. Nah, mobil mainan ini yang suka adalah anak-anak. Jadi kalau ada orang dewasa masih suka mainan anak-anak, ya menjadi pertanyaan, jangan-jangan dia masih kekanak-kanakan. Nah, berbicara tentang anak-anak, saya mengingatkan kita semua bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua demikian, untuk memberitahu bahwa kita anak-anak Allah, kita ini semestinya hidup menuju kepada kesempurnaan, menjadi seperti Kristus, hidup di dalam kekudusan, menyucikan diri dari segala dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Suatu saat kelak ketika Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sehingga kita menyadari dan mengerti, memahami bahwa anak-anak Allah hidup dalam proses menjadi seperti Kristus, hidup dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Kalau pada Kristus tidak ada dosa, berarti sepanjang hidup kita di dalam dunia ini sebagai anak-anak Allah, kita menyucikan diri dari segala dosa. Ingatlah bahwa sejak kita menerima Yesus dan kita ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sebab kita telah dilahirkan kembali oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah dilahirkan kembali untuk meninggalkan kehidupan dosa. Kita telah dilepaskan dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita telah dilepaskan dan dibebaskan dari kebiasaan berbuat dosa. Dan sekarang kita adalah anak-anak Allah, hidup dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Kita semestinya menyucikan diri dari segala perbuatan dosa. Dosa bukan lagi tujuan kita, dosa bukan lagi cara hidup kita, dosa bukan lagi pikiran kita, dosa bukan lagi hati kita. Hati pikiran kita menuju kepada suci, menjadi suci sama seperti Kristus. Kristus adalah teladan hidup kita. Kalau pada Kristus tidak ada dosa, Kristus membebaskan kita dari dosa, berarti kita harus tidak lagi berbuat dosa, mengusahakan, mengupayakan, berjuang sedemikian rupa untuk tidak berbuat dosa. Nah, bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa? Kita harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dengan firman-Mu kita menjaga diri tidak berbuat dosa. Dengan firman Tuhan kita menjaga diri tidak berbuat dosa. Marilah Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjuang untuk menyucikan diri dari segala dosa, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita semua berada dalam proses menuju menjadi sempurna, sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus, kita berjuang menuju pada menjadi suci, dalam arti yang sesungguhnya ketika kita bertemu dengan Kristus, kita telah disucikan secara sempurna. Kita menanggalkan, melepaskan, membebaskan diri oleh karena kuasa Kristus dalam Roh Kudus dari semua perbuatan dosa. Kita adalah anak-anak Allah.